Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihimu. Jumpa lagi di channel Pendeta Raymond Mantik dalam konten menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita yakini, kita imani, dan kita praktekkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi kali ini kita di konten menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari ya, Daily Life Kingdom Principle. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi, teman-teman dukung terus channel ini, subscribe, like, dan share, bagikan kepada teman-teman yang lain agar semakin banyak orang terberkati. Tema kita kali ini adalah segala perkara mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Segala perkara mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Baik itu kejadian buruk sekalipun, keadaan yang tidak diinginkan sekalipun, tapi Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada dalam rencana Tuhan. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Kita tahu latar belakang dari kisah ini adalah setelah ayah Yusuf yaitu Yakub meninggal dunia, dan saudara-saudaranya mulai getar-getir, mulai ketakutan, mulai cemas. Mereka mulai khawatir nantinya Yusuf akan balas dendam kepada mereka, karena di masa lampau dalam pengalaman keluarga mereka, kakak-kakak Yusuf pernah menjual Yusuf menjadi budak, dan akhirnya Yusuf bekerja di rumah Potifar, dan dia bekerja, dan karena dia takut Tuhan, dia berserah kepada Tuhan. Tuhan menjadikan dia berhasil, dan di rumah Potifar dia menjadi orang yang dipercayakan banyak sekali kepercayaan. Namun dia juga difitnah. Dia difitnah oleh istri Potifar, dan akhirnya dia harus masuk penjara. Dan di penjara juga Tuhan menjadikan dia berhasil. Tuhan membuat dia menjadi orang kepercayaan oleh kepala penjara, dan di sana juga Tuhan buka jalan buat dia sehingga dia bisa menafsirkan mimpi juru roti dan juru minum. Namun demikian, ada proses waktu yang panjang dia masih ada di sana, sehingga suatu waktu Firaun punya mimpi, dan tidak seorang pun yang dapat menjelaskan arti mimpi itu. Namun juru minum raja ingat bahwa waktu dia ada di penjara, ada seorang Ibrani yang dapat menafsirkan mimpi. Nah, dan kita tahu bahwa Yusuf menafsirkan mimpi bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir, dan 7 tahun masa kelaparan yang hebat. Dan akhirnya Tuhan berperkara, Tuhan mempromosikan Yusuf, sehingga Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir. Yusuf menjadi orang yang berkuasa di Mesir setelah Firaun. Nah, memang proses ini tidak mudah. Proses ini bukan waktu yang singkat, tapi ada waktu yang panjang. Namun kita melihat bahwa Yusuf tidak seperti
yang direka-rekakan oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf melihat dengan kacamata yang berbeda, bahwa untuk memelihara suatu bangsa lah, maka Tuhan mengizinkan dia dijual menjadi budak. Dia bekerja di rumah Potifar, dia dipenjara, dan akhirnya dia dipromosikan menjadi Perdana Menteri. Sikap Yusuf yang baik ini, yaitu tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan menjadikan dia berhasil dalam segala hal. Tuhan menjadikan dia berhasil dalam kehidupannya, bahkan dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Ini peristiwa yang menarik, saudara. Saya percaya juga dalam kehidupan kita mengalami banyak hal, banyak perkara yang kerap kali kita tidak memahami, ya, tidak dapat terselami oleh pikiran kita, ya, entahkah itu lewat sakit penyakit yang saudara alami, entahkah itu lewat pergumulan ekonomi, pekerjaan, usaha, pergumulan dengan keluarga, apapun itu yang saudara hadapi. Kalau Anda punya sikap hidup seperti Yusuf, yaitu mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, selalu berserah, berdoa, maka Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang buka jalan, dan Tuhan yang menjadikan segala sesuatu itu indah, segala sesuatu itu baik adanya. Prinsip firman Tuhan kita kali ini, Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita imani, kita hidupi, kita percaya. Rubahlah cara pandang kita menjadi cara pandang Tuhan Yesus. Ya, orang boleh memandang segala sesuatu, orang boleh berpikir segala macam tentang kita, tapi kita harus punya pikiran Tuhan, pikiran firman Tuhan di dalam diri kita. Seperti Yusuf mengatakan, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan, untuk memelihara suatu bangsa. Untuk hidup yang berhasil, tentu saja itu butuh proses. Oleh karena itu, mari kita tetap imani firman Tuhan, hidup di dalamnya, dan praktekkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share, bagikan kepada teman-teman agar semakin banyak orang terberkati. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya.